sama asisten aku sama ada kru yang nganterin ke mobil kan. Paling karena apa tuh? Iya kan ya tuh, dia tuh selalu arahnya teriak ke atas. Iya. Karena aku juga penakut, jadi aku selalu menghindari yang gelap-gelap. Paling ya gitu aja sih. Sama di rumah nenek aku tuh rumah koloni-koloni gitu kan, zaman-zaman Belanda. Aku sempat beberapa kali nginep sempat ngelihat kayak sosok-sosok gitu sih. Kayak nggak tahu ya itu apa memang almarhum kakek aku kayak lagi bengong gitu pas aku lihat kakek aku udah meninggal gitu. Terus nah kalau itu tuh lebih kayak apa sih maksudnya menyerupai apakah memang penunggu rumah atau gimana ya? Iya penunggu rumah yang menyerupai. Karena biasanya kalau benarkan saya kalau salah gitu bahwa kadang-kadang energi yang ada mereka mengambil kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah atau kita bilang residual apa yang ada di dalam ruangan itu aktivitas mereka melakukan kegiatan itu meniru kegiatan tersebut. Villa-villa gitu ya di dan itu juga tempatnya lumayan kayak jauh lagi kayak gitu. Itu memang aku udah feeling sih kayak ini pasti ada yang nunggu gitu. Cuma aku nggak berani ngeliat ke kanan ke kiri aja. Tapi kalau untuk aktivitas yang aku lakuin harusnya sih aman-aman aja sih. Paling melintas ya, melintas di tempat-tempat yang kayak tanah kosong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Hati-hati. Lalu. Sorry ya lilinnya, kayaknya daripada bahaya kebakaran. Mungkin bisa dicek bagian belakang. Itu dimatiin air. Ya, mungkin bisa dicek bagian belakang apakah ada lilin yang terjatuh ke belakang. Aman, belakang nggak ada ya? Enggak. Nggak ada yang jatuh ke belakang ya? Hati-hati. Udah, nih nyala. Kenapa kamu? Oke. Jangan bengong ya. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa kita rapikan kembali. Ini beneran aman. Aman. Sampai saat ini aman. Please, aku nggak berani. Sampai saat ini masih aman. Oke. Tasya. Nih, Ervan sepertinya... Ya, saya menangkap sebelum kejadian tadi, saya menangkap ada sesuatu yang berterbangan di atas ini. Makanya tadi saya lihat atas-atas. Oke. Tepat sekali saya pas mau gambar, ternyata Jatuh. mereka bereaksi di sini. Oke. Sosok apa? Dewi, mungkin sebelah sini. Banyak sekali sih gitu. Oke. Ada beberapa yang saya tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Ya. Dan seperti kuntilanak. Oke. Ada beberapa juga dan dengan bayangan yang hitam. Ini adalah area atas ya artinya ya? Benar. Oke, area atas tadi Eva mungkin bisa sambil dijelaskan lebih detail apa aja sosok yang kamu lihat? Ya, mereka berterbangan, ada beberapa kuntilanak dan
sosok hitam ya, tapi dia masih berwujud seperti asap doang. Dia hanya muter-muter, terus kemudian saya foto, pas mau saya gambar ternyata mereka bereaksi di sebelah kanan. Oke. Dewi aman? Takut sih. Oke. Teman-teman panelis, mohon fokus ya. Mohon fokus dulu. Oke. Mungkin kita dulu kembali. Seperti masih aman. Oke. Oke. Gangguan demi gangguan terjadi. Sosok ini begitu besar, begitu negatif, seperti tidak benar-benar tidak mau untuk kita Ceritain gitu. bongkar lah istilahnya, gitu kehadirannya. Oke. Artinya tadi kita sampai di pembicaraan kita mengenai pada saat tinggal dari villa ke villa, villa Iya, ke villa. iya. Bukan soal tempat-tempat yang memang mengandung energi besar ataupun juga diagungkan atau digunakan sebenarnya villa ke villa ya. Bisa saja memang itu adalah sosok penunggu di sana dan kemudian memilih berinteraksi ya. Tapi ada memang beberapa momen kayak melintasi kayak villanya tuh ngelewatin hutan yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang pohonnya tuh banyak pohon rambung-rambung gitu ada sih. Cuma itu situasinya di dalam mobil sih, nggak keluar mobil juga. Tidak melakukan pemberhentian ya. Enggak. Cuma ada beberapa tempat kita stay itu memang ngelewatin. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Siapa? Apalagi sih ya? Ampun. Iya terus-terusan begini nih, jangan ini deh. Serem ya. Oke, Tasya mungkin bisa untuk coba apa itu? Tasya mungkin coba untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Setidaknya mencoba menanyakan apa yang diinginkan. Dan atau mungkin sedikit menahan untuk mengurangi gangguan yang Iya, terjadi iya. pada kita, gitu kan. Oke, mungkin teman-teman panelis sebentar, permisi. Di sini tadi ya. Apa tadi jatuh? Ya. Kalau lagi begini nggak ada, disamperin nggak ada. Dia akan memilih untuk berpindah tempat. Mencoba untuk Awas tuh Ervan ke belakangnya. Nggak mau. Nggak berani, tolong. Oke. Please. Jangan dong. Nggak apa-apa. Mbak, Dewi. Bentar, Dewi. apa ini? Iya nggak apa-apa, sini aja dekat aku sini. Dekat. Boleh dekat Tasya. Pada dasarnya sebenarnya gini. Dewi. Sebenarnya gini. Aku penakut loh beneran. Iya. Jangan, please. Ya, mungkin nggak. Selama ini kamu tidak sadar akan keberadaannya. Aku memang udah Memilih, denial ya. sih dengan Ya. yang begini-begini gitu. Tapi ya mungkin di sini karena memang Tasya melihat, kemudian Ervan melihat, jadi akhirnya sosok tersebut terbongkar keberadaannya menempel pada kamu. Padahal selama ini dengan penyangkalan kamu, rasa takut kamu tidak mau berhubungan dengan ini, kamu pikir ya tidak ada gitu kan. Dan saat ini memang sepertinya energi tersebut menunjukkan kemarahannya, mencoba untuk mengganggu kita ketika menyatakan keberadaan dia gitu kan. Oke, mungkin Oke, ini kok sosok yang sudah saya gambarkan tadi, ya. yang kita bahas dan saya sudah menggambarkan dengan jelas ya. Ya. Ini sosok yang tadi di atas ya sebenarnya energinya. Iya benar. Oke, baik. Mana tuh? Oh. Mana? Tapi ini lebih sosok wanita ya, rambut panjang, Iya. dua anak lah ya, menggunakan baju putih ya Pak. Jadi mereka tuh di studio ini kan kita memasang beberapa dupa ya. Jadi mereka seperti terpanggil. Oke. Dan kita lagi ngomongin sosok yang besar juga energinya. Jadi sosok yang ada di luar studio juga tahu kan Ya. ada apa nih, ada sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka gitu. Oke, kita akan kembali dulu, tapi mungkin Dewi juga biar lebih tenang, mungkin langsung di sebelah nggak Tasya apa-apa. aja. Iya, sebelah Tasya aja deh ya. Ya, silakan. Biar Dewi juga lebih tenang. Sebenarnya tunggu ya, boleh nggak? Aku tuh tertarik banget sama ke belakang. Boleh?
Ya. Bener. Bentar ya. Iya. Dari tadi tuh soalnya di sini. Sosok di sini. Ya. Ya ampun. Dewi mau ikut kita biar lebih aman atau mau di situ? Nggak biar di situ. Sini aja. Di situ dulu aja. Oke. Ervan Satu mungkin orang boleh di sini ikut dong. bersama Mas, kita. di sini dulu. Apa? Nggak apa-apa di sini. Dia tuh selalu dari tadi kalau nggak di sini di area ini karena nggak ada orang ya. Ya. Tiba-tiba ntar Wah, dia ditinggal. kesana. Nanti kesini lagi. Tapi saat Kak Dewi ngobrol, kita ngobrol dia diem lagi di sini tapi Hanya ngenyek. memantau, ngenyek. Bawaannya tuh ngatain kamu ngapain sih nggak bisa apa-apa gitu. Di sebelah sini, area sini. ya, sini. Area sini deh. Karena jujur memang ketika tadi kita berada di atas dan Tasya bilang tidak ada, mata memang terarah sini ya? Iya. Oke. Makanya udah dari tadi tuh berusaha megang kepala aku. Jadi Oke. aku merasa banget dipegang gitu tapi nggak bisa nyentuh. Jadi cuman kerasa aja. Oke. Makanya nih kalau disamper nggak mau ngomong jangan ada di sini dong. Iya. Dia bukan ingin menyampaikan keinginan komunikasi tertentu, tapi memang punya energi yang hanya ingin mengganggu. Iya kan Tasya? Belum Iya, tentu bikin nggak fokus jadinya Iya. mau ngapain. bukan dengan tujuannya untuk ada pesan yang ingin disampaikan, tapi memang ya dia hanya ingin mengkonsumsi energi dari Dewi gitu yang selama ini ditempelin. Ya kan? Ya, kayak gini nih, aku lagi kalau kalian lagi di situ dia diam di sini. Ya. Aku cuma merasa ada dia di sini, tapi nanti kalau disamperin hilang. Kamu mau ngomong atau enggak, kamu jangan diam-diam aja. Jangan jatuh-jatuhin barang nggak berguna. Oke. Dewi boleh. Sudah. Ya, sosok yang diceritakan Tasya adalah sosok lelaki dengan hanya wujud bayangan hitam aja. Saat ini juga sebenarnya saya ingin mengajak teman misteri di rumah, kita sama-sama menyaksikan beberapa video yang sempat viral juga di sosial media. Dewi, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena saya memilih untuk mungkin kita stop terlebih dahulu pembahasannya biar energi yang ada di sini agak reda sedikit ya. Bagaimana kalau kita membahas mengenai video yang memang sempat viral juga di sosial media, apakah ini sekedar rekayasa atau memang video nyata dari makhluk tak kasat mata. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Pada saat berjalan, di awal tidak terlihat sosok anak kecil, tapi ketika si perempuan melintas, tiba-tiba di sebelah kanan, sisi kanan dari pria tersebut tertangkap sosok anak kecil. Sebelumnya, Tasya, sosok hitam itu di belakang saya saat ini. Iya. Oke, karena Kenapa ngerasa? saya merasa bulu kuduk saya berdiri merinding dan seperti berat menekan. Iya, makanya dari tadi kita berdiri terus tuh jangan sampai dia mendekat ke Kak Dewi karena enggak apa-apa. Dewinya duduk aja, biar kami yang di sini. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, Dewi, kalau menurut kamu video tadi real, makhluk tak kasat mata, atau sekedar rekayasa? Kalau menurut Dewi, video yang tadi barusan kita putarkan. Kayaknya real sih ya. Oke. Soalnya kalau diedit susah juga ngeditnya. Di tengah-tengah bisa. Oke. Kayak real sih. Tasya gimana? Kalau aku sih rekayasa ya karena satu sosok apapun itu kalau bukan manusia dia nggak punya bayangan. Ini tadi dia berbayang, anak kecil ini punya bayangan. Ada bayangan di bagian belakang. Ervan? Setuju yang disampaikan Tasya dan terlalu solid sih untuk sosok makhluk gaib. Oke. Bagaimana dengan video berikutnya? Kita akan sama-sama saksikan. Tasya? Ervan? Kalau menurut saya ini benar sih ada. Oke.
Sama aku, karena aku lihat memang itu sosoknya anak kecil ya, jadi memang iseng gitu, pengen geratak. Oke. Tanpa bisa dijelaskan, pernah nggak kamu mengalami hal tersebut, entah itu di rumah atau mungkin di tempat kamu nginap, ada nggak sih? Maksudnya entah, kadang-kadang kita tidak tersadar ya. Iya. Mungkin pada saat kita menginap ada pergeseran, tiba-tiba benda Iya. bergeser. Pernah sih beberapa kali suara-suara gitu kayak suara pintu, suara air gitu. Oke. Biasanya di tempat baru sih. Tempat baru ya. Mungkin itu adalah tanda-tanda mereka mencoba untuk berkomunikasi juga dengan kamu. Dan kadang-kadang mungkin kalau tadi yang kita lihat dari video tersebut, Aku baru duduk sebentar. ya, bahwa memang kemungkinan terjadi pergerakan barang yang begitu mudah terjadi karena energinya besar sebenarnya. Seperti hal yang kita alami di studio pada malam hari ini dari sosok besar hitam yang memang menempel pada Dewi. Nanti kita akan mencoba mencari tahu lebih lanjut